Ruben Onsu dan Sarwenda resmi cerai. Jika status Andre Taulani hingga kini masih menggantung, Ruben Onsu justru sudah resmi menyandang status duren alias duda keren. Melalui sidang elektronik atau e-court, Selasa siang kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Ruben terhadap Sarwenda. Perceraian Ruben dan Wenda diputuskan secara first take lantaran keduanya tak pernah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut secara first take dalam arti tanpa hadirnya tergugat. Kan nggak ada versi ya, karena ini kan putusnya first take, maka kemudian mungkin putusan itu sudah inkrah dan sudah bisa dikeluarkan yang namanya akta perceraian. Sejak awal menggugat cerai Sarwenda pada 11 Juni lalu, lewat kuasa hukumnya Minola Sabayang, Ruben tak pernah mempermasalahkan masalah hak asuh anak-anaknya ataupun harta gonogini, sehingga majelis hakim hanya memutuskan perkara perceraian Ruben dan Sarwenda saja. Bahwa anak-anak itu berada dalam asuhan ibunya, tergugat Sarwenda, dengan tidak memberikan batasan kepada Ruben sebagai ayahnya untuk tetap memiliki akses untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya. Ya, Ruben dan Sarwenda memang sudah sepakat dan resmi bercerai. Mereka juga sepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama. Tak heran jika hingga kini keduanya masih berhubungan baik dan tetap menjadi orang tua yang baik bagi ketiga anak mereka. Seperti kemarin, Ruben dan Wenda tetap melakukan aktivitas rutin bersama anak-anak. Sementara itu, seolah sudah siap dengan status barunya sebagai janda. Minggu sore kemarin, Sarwenda nampak percaya diri datang sendiri di acara ulang tahun anaknya Iris Bella. Pada kesempatan itu, Wenda mengungkapkan jika kesibukannya kini semakin bertambah. Selain mengurus anak-anaknya, kini ia harus giat bekerja. Bukan liburan, kerja ke Makau, kerja. Semua berarti anak-anak? Enggak kan kerja, anak-anak juga sekolah. Terlanjur gabung The Dudas, permohonan talak Andre malah ditolak. Asa Andre Taulani mengakhiri 19 tahun biduk rumah tangganya dengan Rin Wartia Trigina, alias Erin, di Pengadilan Agama Tiga Raksa gagal. Permohonan talak Andre ditolak majelis hakim lantaran klaim perselisihan yang terjadi terus-menerus dari pihak Andre tak terbukti. Perkara cerai talak antara Andreas Taulani bin RMI Haumahu, majelis hakim menolak permohonan pemohon. Menurut pertimbangan hukum majelis hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu tidak terbukti. Pemohon dan termohon hanya kurang komunikasi saja. Ya, jika tak ada banding atas putusan hakim sampai 3 Oktober mendatang, secara hukum, Andre dan Rin masih sah tercatat sebagai suami istri. Putusan itu pun seolah mengubur hasrat Andre segera menyandang status duda. Padahal, saat sidang cerainya terhadap Erin masih bergulir di pengadilan, mantan vokalis Tinky itu yakin 1000% permohonannya bakal terkabul. Fakta itu terkuak setelah Andre ngotot ingin gabung dengan geng motor The Dudas -1. Geng motor kumpulan duda-duda selebriti seperti Ariel, Gading, dan Desta. Vi mau ke Toba, Vi? Iya. Toba cakep tuh. Ayo. Karena dia aja. Ayo gimana ini kan beda, kita beda. Jangan merusak formasi dong. Loh, ketua prediksi masuk di situ mah lebih value-nya lebih naik lagi, Mas. Coba nanti saya tanya sama Desta nih.
Desta mah, Ngapain nanya sama dia mah apa kata gua? Desta justru yang mau menjadi ketua di Ludas Minus One. Desta mah apa kata gua? Jangan jadi ketua dia. Kenapa? Dia ngurus diri sendiri dia susah ngurusin. Sungguh ironis memang realita rumah tangga Andre Taulani dan Erin. Jauh dari gosip miring, secara mengejutkan melayangkan permohonan talak. Lantas benarkah ngototnya Andre ingin pisah? Lantaran ia sudah punya wanita idaman lain? Entahlah, satu hal yang pasti, sejak mengajukan talak cerai, sempat heboh Andre kepincut model daun muda Amanda Grigby. Bahkan yang menarik, di momen ulang tahunnya yang ke-50 tahun, 17 September kemarin, Andre malah memilih berkumpul bersama cewek cantik dibanding kumpul bareng keluarga. Selamat ulang tahun. Kimberly Ryder kebanjiran rezeki, Pak suami auto menangis. Sejak memutuskan untuk berpisah rumah dari Edward Akbar, Kimberly Ryder sepertinya sudah siap dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Bukan hanya menjadi single mother, Kim juga siap bertaruh agar kehidupan kedua anaknya lebih bahagia. Dan ya, usaha memang tidak mengkhianati hasil. Kim tak hanya kebanjiran job, tapi juga dapatkan rezeki nomplok. Dengan cuma-cuma Kim mendapatkan sebuah mobil dari seorang pengusaha. Teranyar, Kim tengah sibuk melihat-lihat koleksi pesawat tempur di salah satu pameran airshow di Bali. Warganet pun menduga jika Kim akan segera membeli pesawat tempur. I feel very privileged sih, sebenarnya privileged sih, karena aku ada di posisi ini di mana walaupun aku pisah dari suami, aku bisa kerja dan alhamdulillah banget bisa ditawarkan kerjaan karena banyak wanita di luar sana yang tidak punya privilege itu sama seperti aku dan itu sedih banget. Kalau mobilnya udah ada, banyak ngapain kita kasih mobil. Tapi karena memang kondisinya mendesak menurut saya, dia dengan aktivitas yang sepadat itu nggak ada kendaraan, repot juga. Poinnya di situ aja. Bukan hanya itu, kini penampilan Kim juga terlihat lebih glow up. Terakhir, ibu satu anak itu tampil memukau dengan gaun merah menyala saat tengah menghadiri Asian Film Festival di Hong Kong. Warganet pun terpukau, banyak yang memuji Kim layaknya bidadari. Terus ya sebenarnya happy juga sih bisa balik lagi syuting. Bukan cuma cari duit tapi me time buat aku juga gitu. Jadi di saat aku di rumah aku spend time sama anak-anak. Terus kalau keluar rumah ada waktu buat diri aku sendiri untuk mikir, untuk kerja, untuk cari uang buat anak-anak. Ya makanya aku merasa sangat ya udah disyukuri aja. Bangkitnya Kim dari keterpurukan ini pun membuat Edward resah. Keponakan Tamara Blesensky itu tampak mengunggah kalimat bijak singgung terkait masalah dalam hidup. Selain itu, Edward juga mengunggah jika dirinya sangat merindukan kedua anaknya. Halo Ray dan Aisyah, papanya masih kerja. I miss you so much, rajin ngaji ya, rajin sholat, rajin berdoa. Kalau jatuh, bangun lagi. Saya berjuang, apa yang saya bekerja untuk keluarga. Saya sebagai imam, saya mengikuti belajar, mengikuti Quran dan hadis. Pasti ada bahtera rumah tangga yang memang masalah. Aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu, kalau mau ketemuan, kabarin. Nggak ada ngomongin soal ketemu anak apa segala macam.